sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik. Teori kritik adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Lahirnya teori kritik disebabkan oleh adanya dominasi ilmu pengetahuan manusia serta budaya yang diakibatkan oleh berkembangnya positivisme, liberalisme, dan kapitalisme pada masyarakat sehingga melahirkan cara pandang yang hanya dilandaskan pada pemikiran pragmatis dan kacamata sains. Sejarah teori kritik muncul dari para ahli teori Jerman yang tergabung dalam sebuah lembaga yang bernama Institut für Sozialforschung atau Institut untuk Riset Sosial. Institut tersebut didirikan oleh Fellwell pada tahun 1923 dengan direktur pertamanya Karl Grothbard, sebagaimana dikutip Ritzer dan Goodman tahun 2008. Teori kritik muncul sebagai koreksi terhadap teori Marxisme. Sekelompok neo-Marxis Jerman merasa tidak puas terhadap teori Marxisme, terutama tentang determinisme ekonomi. Tokoh utama yang menjadi primadona teori kritis tak lain adalah Max Horkheimer, seorang keturunan Yahudi kelahiran 14 Februari tahun 1895 di Zulfeldhaus dekat Stuttgart. Ada beberapa biografi tokoh dalam teori kritis, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas. Asumsi dasar teori. Meski teoretikus mazhab Frankfurt menganggap filsafat dibatasi oleh jaraknya dari tindakan sosial dan penyelidikan empiris, mereka banyak menggunakan konsepsi kritik yang diletakkan pada tradisi filsafat Jerman. Kant, Hegel, dan Nietzsche sama pentingnya dengan Marx, Weber, dan Freud. Dalam tradisi ini, kritis tidak hanya bermakna kupasan, tetapi lebih merupakan kajian mendalam tentang kondisi-kondisi tempat setiap bentuk pemikiran tertentu dapat bekerja di dalamnya. Pertama, kondisi pengetahuan itu sendiri tidak stay dengan sendirinya, tetapi ditelaah secara kritis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi teori kritis. 1. Latar belakang lahirnya teori kritik. 2. Max Horkheimer, perspektif sejarah dalam memandang ilmu pengetahuan. 3. Herbert Marcuse, emansipatoris masyarakat industri. 4. Friedrich Polak, Au New Order. 5. 6. Jürgen Habermas, kritisasi terhadap teori kritis. Selanjutnya adalah inti teori. Teori kritis adalah salah satu perspektif teoritis yang berasal pada berbagai pemikiran yang berlainan seperti pemikiran Aristoteles, Foucault, Gadamer, Hegel, Marx, Kant, Wittgenstein, dan pemikiran-pemikiran lainnya. Pemikiran-pemikiran berlainan tersebut disatukan oleh sebuah orientasi atau semangat teoritis yang sama, yaitu semangat untuk melakukan emansipasi. Tujuan teori kritis yang menghilangkan berbagai wujud dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan persamaan. Teori ini menggunakan
Kegiatan reflektif dengan kegiatan mengkritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik, atau ekonomi yang benar, yang cenderung tidak kondusif untuk pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi teori kritis yaitu Max Horkheimer. Max Horkheimer merupakan salah satu pelopor aliran kritis generasi pertama. Horkheimer lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1895 di Zuffenhaus, dekat Stuttgart. Tokoh selanjutnya adalah Theodor W. Adorno. Theodor Weichselgrund Adorno 1903 sampai 1969 lahir dari ayah seorang pedagang anggur dan ibu seorang penyanyi. Hobi dalam musik ternyata turun ke Adorno, sehingga dia belajar musik selain sosiologi dan filsafat di universitasnya. Dia telah akrab dengan Horkheimer ketika mengikuti seminar tentang Husserl. Adorno memperoleh gelar doktor filsafat mengenai Husserl dan kemudian melanjutkan studi musiknya. Dia banyak menulis artikel dalam majalah resmi aliran kritik mengenai sosiologi musik. Kemudian Adorno menulis buku bersama Horkheimer dengan judul Dialektika der Aufklärung. Dan yang terakhir adalah Herbert Marcuse. Herbert Marcuse adalah lahir di Berlin. Pada masa mudanya, Marcuse menjadi seorang prajurit yang ikut perang dalam Perang Dunia I. Sesudah pulang perang, ia menjadi anggota Partai Sosialis Demokrat. Pada tahun 1919, Marcuse meninggalkan partai untuk kuliah di Universitas Berlin dan Freiburg. Pada tahun 1923, dia memperoleh gelar doktor filsafat. Marcuse bersahabat dengan Husserl dan Heidegger, sehingga kemudian direkomendasikan oleh Husserl untuk masuk ke dalam lembaga penelitian sosial.